Gigs, siapa nih yang nungguin aku ngedongeng lagi? Aku ada cerita nih dari salah satu negara Nordik, yaitu Islandia. Eits, tunggu dulu. Sebelum dengerin dongeng aku, jangan lupa sikat gigi sama cuci kaki dan tangan dulu ya. Terus sambil tarik selimut yuk dengerin cerita aku. Dahulu kala, hiduplah dua orang suami istri petani yang punya 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Anak pertama bernama Hilda, anak kedua bernama Helen, dan anak bungsunya yang paling cantik di antara ketiganya namanya Helga. Ketika saatnya mereka bertiga cukup umur buat nikah, sang ayah nanya nih ke 3 putrinya, "Hilda anakku, kamu sudah memutuskan siapa yang akan menjadi suamimu?" Tanya sang ayah. Si sulung bingung. Dia ngeliat ke arah adiknya. Si anak tengah berbisik ke kakaknya. "Pilih anak lelaki dari keluarga Sigmund, Kak. Mereka sangat kaya dan banyak punya properti di mana-mana," bisik Helen. "Tapi mereka semua tuh bodoh. Bahkan mereka nggak ada yang bisa naik kuda dengan benar," balas Hilda. "Yang penting hidupmu terjamin hingga tua nanti daripada kakak tetap tinggal di gubuk tua ini," balas Helen. Hilda tampaknya setuju dengan ucapan adiknya. Terus dia jawab pertanyaan ayahnya tadi. "Aku akan menikahi lelaki dari keluarga Sigmund," jawabnya. "Ya, beruntunglah kamu karena ada beberapa keluarga Sigmund di kota sebelah yang sangat kaya raya," jawab ayahnya. "Bagaimana denganmu, Helen? Kamu sudah memutuskan siapa yang akan menjadi suamimu?" tanya sang ayah ke anak kedua. "Oh, menurutku nggak ada yang lebih pantas selain lelaki dari keluarga Sigurd," serunya. "Pilihan yang bagus, nak. Ada banyak lelaki dari keluarga Sigurd dan semuanya berpendidikan tinggi," balas sang ayah. "Dan bagaimana denganmu, nak?" tanya sang ayah ke anak bungsunya. Helga yang tercantik di antara ketiganya melihat tajam ke ayahnya. Dia bingung karena belum ada lelaki idaman yang disukai. Kedua kakaknya cuma diam aja. Nggak bantu. Tiba-tiba Helga dengar suara bisikan. "Jangan nikah dengan siapapun yang tidak dipanggil Habogi." Gadis itu belum pernah dengar nama itu. Dan nggak suka nama aneh itu, jadi dia nggak peduli. Tapi ketika dia membuka mulut buat ngasih tahu ayahnya bahwa suaminya harus dari keluarga Sven, dia malah jawab, "Jika aku menikah, maka aku ingin lelaki yang memiliki nama Habogi." Helga pun tampak kaget dengan ucapannya sendiri. Lidah dan bibirnya tuh seperti nggak mengikuti perintahnya. Jadi apa yang di otak beda sama apa yang di lidah. "Siapa Habogi?" tanya ayah dan saudara perempuannya. "Kami belum pernah dengar nama orang seperti itu." "Yang bisa aku katakan hanyalah dia akan menjadi suamiku," balas Helga. Gak lama kemudian, para pemuda yang tinggal di kota-kota tetangga, pegunungan, dan pesisir pantai denger nih pembicaraan ketiga gadis ini. Banyak Sigmund dan Sigurd datang ngunjungin pondok kecil itu. Ada pula pemuda-pemuda lainnya yang punya nama berbeda, meskipun gak satupun dari mereka yang bernama Habogi. Dan mereka berpikir bahwa mereka mungkin bisa memenangkan hati si bungsu. Dan ada lebih dari satu Sven di antara mereka. Mata Helga sepertinya selalu berpaling ke arah lain. Akhirnya kedua kakak perempuan itu menentukan pilihan mereka dari antara Sigurd dan Sigmund dan diputuskan bahwa kedua pernikahan harus dilangsungkan pada waktu yang sama. Undangan pun disebarkan ke teman-teman dan kerabat. Ketika pada pagi hari di hari besar itu mereka semua udah berkumpul, tampak seorang petani tua yang kasar dan galak ninggalin kerumunan dan mendatangi ayah mempelai wanita. "Namaku Habogi dan Helga pasti akan jadi istriku." Hanya itu yang diucapkannya. Helga berdiri pucat dan gemetar karena terkejut. Dia nggak berusaha melarikan diri. "Mari bicara setelah pesta usai," jawab sang ayah, yang nggak tahan memikirkan buat memberikan putri kesayangannya ke lelaki tua yang mengerikan dan berharap dengan menundanya mungkin sesuatu akan terjadi. Kedua kakak Helga yang selalu cemburu ke dia diam-diam senang karena calon pengantin pria mereka tuh lebih tampan dibanding calon suami Helga. Ketika pesta selesai, Habogi minta izin ke ayah Helga buat membawanya sejenak mengunjungi rumahnya. Ayahnya nggak bisa nolak dan cuma bisa pasrah aja berharap nggak terjadi sesuatu hal yang buruk. Habogi bawa seekor kuda yang menawan dan minta Helga naik ke atas pelana indahnya. Semuanya disulam dengan warna merah dan emas.
Kamu akan kembali lagi ke sini, tetapi sekarang kamu harus melihat rumah yang akan kamu tinggali nanti, ucap Habogi. Padahal Helga sangat gak pengen pergi, tapi sesuatu dalam dirinya tuh maksa untuk menurut. Lelaki tua itu membantu Helga menaiki kudanya dengan nyaman, terus melompat ke hadapannya dengan mudah, seolah-olah dia adalah anak laki-laki yang perkasa. Dan sambil menggoyangkan tali kekang, mereka segera menghilang dari pandangan. Setelah beberapa kilometer, mereka berkendara melewati padang rumput dengan rumput yang sangat hijau. Di padang rumput itu ada sejumlah domba besar yang gemuk dengan bulu paling keriting dan paling putih di dunia. Domba yang cantik sekali, milik siapa mereka? Tanya Helga. Milikku, Habogimu, jawabnya. Semua yang kamu lihat adalah milikku. Domba terbaik dari seluruh kawanan itu yang memakai lonceng emas kecil yang ada di antara tanduknya akan menjadi milikmu. Helga ngerasa senang karena dia tidak pernah memiliki apapun dan dia tersenyum bahagia sambil mengucapkan terima kasih kepada Habogi atas hadiahnya. Mereka segera ninggalin domba-domba itu di belakang mereka dan memasuki sebuah ladang luas dengan sungai mengalir melaluinya, di mana sejumlah sapi berwarna putih yang lagi berdiri di dekat gerbang nunggu seorang pemerah susu datang buat memerah susu mereka. Oh, sapi-sapi yang cantik sekali, seru Helga. Aku yakin susu mereka pasti lebih manis dibandingkan sapi lainnya. Aku ingin memilikinya, aku ingin tahu milik siapa itu, tanya Helga. Mereka adalah milik Habogimu, jawabnya. Nanti kamu bisa mendapatkan susu sebanyak yang kamu suka, tapi kita gak bisa berhenti sekarang. Kamu lihat yang besar berwarna coklat, yang ada lonceng perak di antara tanduknya? Itu milikmu, dan kamu bisa memerasnya setiap pagi saat kamu bangun, kata Habogi sambil nunjuk sapi coklat itu. Mata Helga pun bersinar, dan meskipun dia nggak berkata apa-apa, dia berpikir bahwa dia akan belajar memerah susu sapi itu sendiri nanti. 1 kilo lebih jauh lagi, mereka tiba di sebuah lapangan rumput yang luas, tempat kuda-kuda segala warna lagi berlarian. Helga begitu senang, sampai dia hampir melompat dari pelananya sambil menjerit kegirangan. Milik siapa mereka? Helga bertanya. Betapa bahagianya siapapun yang menjadi pemilik dari makhluk-makhluk cantik seperti itu. Itu adalah milikku, Habogimu, jawabnya. Kamu harus pilih sendiri yang menurutmu paling bagus untuk menjadi milikmu dan belajarlah menungganginya. Saat ini Helga udah lupa tentang domba dan sapinya. Seekor kuda untuk diriku sendiri, kata dia. Oh, berhenti sebentar saja dan biarkan aku melihat mana yang akan kupilih. Yang putih, coklat, enggak, aku paling suka warna hitam pekat dengan bintang putih kecil di dahinya. Namun, Habogi gak mau berhenti atau mendengarkan. Kalau kamu sudah menikah, kamu akan punya banyak waktu untuk memilih salah satu. Hanya itu yang dijawabnya. Dan mereka berkendara sejauh 2 atau 3 kilo. Jauh uga ya? Akhirnya Habogi berhenti di sebuah rumah kecil. Sangat jelek, tampak suram, dan sepertinya akan roboh kapan aja. Ini rumahmu dan akan menjadi milikmu, kata Habogi sambil melompat turun dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat Helga dari kuda. Hati gadis itu sedikit sedih ketika dia pikir bahwa pria yang memiliki domba, sapi, dan kuda yang begitu indah mungkin memiliki tempat tinggal yang lebih indah untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia masuk ke dalam, dia berdiri dengan bingung melihat keindahan di sekelilingnya. Tak seorang pun temannya punya barang-barang seperti itu. Bahkan orang terkaya yang dia kenal pun gak punya. Ada karpet di mana-mana, tebal dan lembut. Warnanya sangat beragam dan bantal-bantalnya terbuat dari sutra dan bikin ngantuk cuma dengan ngelihatnya aja. Helga merasa takjub ngelihat barang mewah yang ada di dalam rumah itu. Aku harus segera memulai persiapan pernikahan kita, kata Habogi. Saudara angkatmu akan mengantarmu pulang sesuai janjiku. Dalam 3 hari dia akan membawamu kembali ke sini bersama orang tua dan saudara perempuanmu. Dan tamu manapun yang mungkin kamu undang. Pada saat itu pestanya sudah siap. Banyak sekali yang harus Helga pikirkan hingga perjalanan pulang terasa sangat singkat. Ayah dan ibunya senang melihatnya karena mereka merasa bahwa pria jelek dan berpenampilan buruk seperti Habogi mungkin memperlakukannya dengan buruk. Wah, suuzon nih, don't judge a book by its cover.
Mereka memintanya untuk menceritakan semua yang telah dilakukannya. Tapi Helga hanya memberitahu mereka bahwa mereka tuh harus melihatnya sendiri pada hari ketiga saat mereka akan datang ke pernikahannya. Saat itu masih sangat pagi ketika pesta dimulai, dan kedua saudara perempuan Helga jadi iri karena mereka melewati kawanan domba, sapi, dan kuda, dan mendengar bahwa yang terbaik dari masing-masing diberikan kepada Helga sendiri. Tapi ketika mereka melihat rumah kecil lusuh yang jadi rumahnya, hati mereka jadi riang kembali. Aku seharusnya malu tinggal di tempat seperti itu, bisik satu sama lain. Namun begitu mereka masuk ke dalam, mereka jadi bisu karena marah ngelihat kemegahan di dalamnya. Wajah mereka jadi pucat dan dingin karena marah ketika mereka melihat gaun yang telah disiapkan Habogi untuk mempelai wanitanya. Gaun yang berkilauan seperti sinar matahari yang menari di atas es. Dan ketika malam tiba, kedua kakak Helga keluar dari kamar masing-masing, lalu mengeluarkan gaun pengantin milik Helga dan mereka menaruh abu bekas perapian di atasnya. Jahat banget nggak tuh? Tapi Habogi yang dia tuh tahu sedikit sihir gitu. Dia udah nebak apa yang akan mereka lakukan. Dia ngubah duluan abunya jadi mawar dan membacakan mantra pada kedua saudari itu. Jadi mereka nggak bisa meninggalkan tempat itu sepanjang hari. Dan setiap orang yang lewat tertawa ngeliat mereka. Keesokan paginya ketika mereka semua terbangun, rumah jelek yang kelihatan kayak mau roboh itu tuh ngilang. Dan sebagai gantinya berdirilah sebuah istana yang indah. Mata para tamu mencari mempelai laki-laki, namun hanya bisa melihat seorang pemuda tampan dengan mantel bludru biru dan perak serta mahkota emas di kepalanya. Siapa itu? Para tamu bertanya pada Helga. Itu Habogiku, kata Helga. Habogi dan Helga pun akhirnya hidup bahagia selamanya. The end. Logika dongeng. Loh, kok masih pada di sini belum pada bobo? Masih mau dengerin aku ya? Yuk kita masuk ke logika dongeng. Buat kalian yang dewasa pasti banyak bertanya-tanya kalau dengerin dongengnya. Yang pertama, kenapa ketiga anaknya dinikahin bareng-bareng padahal umur mereka kan ada jaraknya beberapa tahun ya masing-masing. Yang kedua, kok bisa sih si Helga tuh dapat bisikan soal nama Habogi? Jangan-jangan itu ilmu sihirnya Habogi. Dan jangan-jangan sebetulnya Habogi itu penyihir tua yang nyamar jadi seorang pangeran. Ya kan dia bisa sihir, jangan istananya tuh semua ilusi. Jadi kepikiran ya. Terus ada pesan moral apa nih yang kalian dapat dari cerita ini? Pastinya nggak boleh iri dengki sih sama apa yang didapat sama orang lain, terutama saudara sendiri. Mestinya tuh kita ikut bahagia dan berusaha bisa lebih baik dari orang itu. Ingat gigs, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Mungkin aja jerih payah kita baru akan didapat di belakang nanti. Dan juga kudu bersabar ngadepin semua, karena nggak ada yang instan di dunia ini. Kecuali mie instan, nasi instan, bubur instan, itu banyak. Oke, sampai di sini dulu. Kalian udah mulai ngantuk atau malah makin seger nih karena kepikiran logika dongengnya. Mungkin ada logika lain yang kalian pikirin, komen aja ya. Sebenarnya banyak sih, tapi itu dulu deh yang kepikiran. Yang mau request dongeng apa lagi, boleh komen di bawah. Nanti aku bikinin di segmen Tiket Mimpi. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Good night. Yang penting hidupmu terjamin hingga tua nanti daripada kakak tetap tinggal di gubuk tua ini. Ya jatuh deh. Tanya sang ayah. Tiba-tiba sebel banget deh. Domba yang cantik sekali. Mirip. Alah.